para buruh atau dari serikat buruh sendiri melihatnya apakah iuran tapera ini atau PP tapera ini perlu direvisi atau justru secara terang-terangan ditolak saja PP taperanya? Bagaimana dari point of view Anda, Pak Said Iqbal? Yang pertama, revisinya undang-undangnya harus. Revisi undang-undang, kemudian melibatkan para stakeholder ya, tadi buruh, pengusaha, kan dia yang bayar iuran, dan tentu pemerintah dan DPR. Dan harus bisa dipastikan dalam revisi undang-undang itu, anggaran APBN harus besar. Dan hidupkan Perumnas. Karena kalau nggak banyak mafia-mafia tanah, ini kan kita tentang penyediaan lahan untuk perumahan. Itu jadi yang paling penting adalah revisi undang-undang. Kalau revisi PP nomor 21 nggak mungkin lah. Pemerintah masa mau menampar mukanya sendiri, belum juga jalan kan tahun 2027. Tiba-tiba dia revisi lagi. Pasti itu tentang gengsi pemerintahan yang sekarang aja. Ya mudah-mudahan nanti pemerintahan yang baru setidak-tidaknya menunda pemberlakuan 2027 misal menjadi 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi dengan sekali lagi pertimbangan ekonomi yang makin membaik. Memang betul pertumbuhan ekonomi kita positif ya, bahkan 5,2% dalam kajian APBN mereka. Tapi kan itu paradoks economic growth ya, dia tumbuh di kelompok-kelompok capital intensif ya, di padat modal bukan di padat karya. Faktanya kan di kawan-kawan tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman kan PHK di mana-mana. Terus sekarang tiba-tiba disuruh mereka harus dipotong 2,5%. Itu juga sebenarnya dalam pandangan buruh, dalam sistem iuran, kalaulah ada nanti di samping nanti APBN yang besar, yang cukup memadai ya, itu dan mengintegrasikan program-program dari BPJS tenaga kerjaan dan subsidi bunga, itu juga harus berimbang ya. Betul tadi misal contoh di EPF-nya Singapura 33% loh total jaminan sosial mereka. 33% itu antara buruh dan pengusaha tidak terlalu jauh lah komposisi pembayaran iurannya. Di Malaysia bahkan 23%, 13% pengusaha, 10% buruh. Nah, kalaulah itu ingin dijalankan, itu ekonominya mulai membaik. Kalau dia tabungan sosial. Kalau asuransi sosial, betul ketika ekonomi yang memburuk, seperti Otto von Bismarck di Jerman tentang sistem jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, makanan, itu kan bagus tuh, makan bergizi gratis itu sebenarnya akan masuk ke dalam program jaminan sosial. Jadi karena itu saya berpendapat mewakili kawan-kawan buruh, keberadaan tapera ini hanya mengumpulkan akumulasi dana yang kita tidak dijelaskan dana ini mau dipakai buat apa. Dan jangan membandingkan antara tabungan sosial yang tidak bisa saling membantu tadi, yang mampu membantu tidak mampu, dengan asuransi sosial. Jadi kalau dana ini mau diakumulasi ya, dikumpulkan, dikolek oleh pemerintah, apa bedanya dengan masa kolonial? Ini kan non pajak, pendapatan di luar non pajak. Cuma penggunaannya adalah tidak ada kepastian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Maka revisi PP nomor 21 nggak mungkin dilakukan. Dia harus ditunda pemberlakuannya. Tapi yang paling penting mungkin kita desak terus termasuk aksi para buruh memastikan PP 21 ini tidak berjalan. Apakah dibatalkan kalau pemerintah berkehendak atau secepatnya revisi terhadap undang-undang tapera itu dilakukan oleh DPR yang baru. Kan kita punya kesempatan legislative review selain judicial review. Kalau judicial review berarti kita ke MK. Itu akan kita lakukan ya, tidak hanya berhenti di PP-nya saja. Karena kan kalau udah PP berarti udah implementasi di operasional. Inilah kekelirunya antara asuransi sosial dengan tabungan sosial. Dia akan memberatkan buruh. Sekali lagi dia akan memberatkan buruh. Daya beli buruh sudah turun 30% dan korupsi pasti akan terjadi. Saya berani jamin itu. Korupsi. Kalau tidak dikelola oleh satu lembaga yang trust fund, wali amanah. Kita yang mengiur, pemerintah yang ngelola. Aneh. Kalau ada dia yang mengiur, dia trust fund. Badan wali amanah. Bukan pemerintah yang ngelola. Makanya BPJS itu mengoreksi yang tadinya
kita kenal misalnya jam sostek atau askes ya, jam kesehatan dan lain sebagainya itu yang tadinya BUMN atau Perum berubah menjadi badan hukum publik dalam bahasa undang-undang yang kita mengenalnya sebenarnya trust fund, dana wali amanah. Kalau itu bukan dikelola oleh Dewan Wali Amanah seperti BPJS, bisa dipastikan korupsi. Siapa yang kontrol? Itu yang terjadi di Jiwasraya, di Bumi Putra walaupun belum BUMN kan akhirnya perkumpulan kena juga. Taspen dan juga Asabri. Taspen dan Asabri itu nanti harus jadi BPJS kan. Tapi faktanya karena dikelola pemerintah, raib uangnya. Kira-kira demikian. Oke, sudah banyak contohnya yang Anda lihat begitu ya, Pak Said Iqbal. Saya tentunya kembali ke Pak Bob. Pak Bob disebutkan pula tadi untuk mengawal PP nomor 21 ini tentunya agar tidak berjalan akan ada aksi buruh. Nah, mengingat aksi buruh ini juga melibatkan tentunya para pelaku usaha, bagaimana bentuk dukungan yang tentunya juga diberikan pada para pelaku usaha kepada kaum buruh yang akan melakukan aksi? Silakan, Pak Bob. Ya, sebenarnya kan kita lebih ke arah, kontribusi kepada membicarakan mengenai konsepnya ya. Dan saya rasa sih pemerintah masih bisa diajak bicara lah untuk ya seperti Bung Iqbal sampaikan tadi bukan hanya PP-nya, tapi undang-undangnya yang harus ditinjau kembali ya. Dan kita lebih melihat bahwa karena idenya ini bagus, kita ingin ide ini bisa berjalan dengan baik ya. Jangan sampai ide ini juga, menjadi, nggak jalan ya, karena perumahan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar, amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Dan ke depannya kita bisa berharap bahwa dengan pembangunan perumahan ini bisa meng-create, ekonomi kita ke depan. Jadi sebenarnya idenya bagus, tinggal nanti kita bicarakan bagaimana eksekusinya dan bagaimana undang-undangnya, dan usulan kita itu cukup satu badan aja, ya. Melalui, BPJS, ya. Seperti di Singapura kan mereka punya CPF, Central Provident Fund, yang mengelola dana masa depan, yang bisa dipakai untuk pensiun, bisa dipakai juga untuk, perumahan. Karena perumahan di Singapura itu ketat sekali, ya. Kapan mereka bisa punya apartemen, mulai dari, bujangan, kemudian berkeluarga, sampai nanti pensiun, mereka bisa mempunyai rumah sendiri karena begitu pensiun mereka kan kehilangan income kan. Nah, waktu kehilangan income mereka sudah punya aset dalam bentuk apartemen. Di mana apartemennya itu mereka bisa sewakan ya, mereka punya di 3 kamar, mereka bisa sewakan 1 kamar sehingga mereka juga punya income. Nah, harus punya konsep seperti itu ya. Nah, kita lebih memilih bahwa, kita sempurnakanlah konsep, Baik. pembangunan perumahan rakyat ke depan. Oke, adakah kebijaksanaan dari para pelaku usaha untuk memperbolehkan buruh mengikuti aksi-aksi yang tentunya mengarah pada penolakan tapera ini, Pak Bob? Ya kita lebih memilih, dialog lah dikedepankan ya kan, supaya, nanti suasananya bisa lebih, konstruktif gitu loh.